Sehat, sakit. Sehat, sakit. Kalau Presiden Prabowo sehat, insya Allah sehat, alhamdulillah. Lagi pula beliau punya banyak janji merealisasikan sekian banyak agenda Asta Cita. Tapi kalau Presiden Prabowo sakit, lalu digantikan oleh musibah, nauzubillah. Musibah, nauzubillah. Sebetulnya di Amerika Serikat ada Goldwater Rule. Ini aturan main bahwa kalangan medis dan juga psikologi terlarang untuk menyampaikan opini mereka tentang kondisi kesehatan seseorang kalau mereka belum pernah diperiksa secara langsung. Itu tidak hanya berlaku bagi warga negara biasa, tapi juga lebih-lebih bagi pejabat negara. Intinya sekali lagi, tidak boleh menganalisis, mengeluarkan opini tentang seseorang padahal belum pernah diperiksa secara langsung tentang kondisi kesehatannya, baik itu fisik maupun psikisnya. Tapi Amerika yang bikin peraturan, Amerika juga yang bikin pelanggaran. Terbukti semasa Presiden Donald Trump berkuasa, bahkan sejak periode pertama sekian tahun silam, sudah berbondong-bondong profesional kesehatan mental mengeluarkan analisis mereka, menyampaikan opini mereka tentang presiden yang satu ini. Dari sekian banyak penilaian terhadap kondisi psikologisnya Donald Trump, ada satu yang paling mengemuka, yang berulang kali dikemukakan oleh para ahli, bahwa presiden negara Paman Sam yang satu ini, koboi dari Partai Republik yang satu ini, mengidap narcissistic personality disorder, gangguan kepribadian narsistik yang levelnya membahayakan. Bukan NPD sembarang NPD, tapi NPD yang kalau diidap oleh seorang kepala negara superpower kaliber seperti Donald Trump, tidak hanya bisa membahayakan kehidupan masyarakat Amerika Serikat, tapi juga kehidupan seluruh umat manusia. Di Indonesia bagaimana? Ada satu catatan sejarah nih. Di masa kepemimpinan Presiden Soekarno, suatu ketika Presiden Soekarno dikabarkan sakit serius. Dalam sebuah rapat, beliau jatuh pingsan. Semua kalap, semua panik. Dan satu pihak yang coba ambil kesempatan dalam kesulitan itu adalah Dipo Nusantara Aidit, tokoh komunis kelas wahid pada masa itu, yang sekaligus disebut-sebut sebagai kader politik dan juga tokoh kepercayaan alias tangan kanan Presiden Soekarno. Apa yang dilakukan oleh Aidit? Karena Aidit punya ambisi menguasai Indonesia, dia ingin komunisme meraja di negara kita, maka DN Aidit langsung mengambil manuver politik yang kemudian berujung pada tragedi. Yang jelas, DN Aidit memanfaatkan tidak sehatnya kepala negara, tidak sehatnya kepala pemerintahan untuk memperjuangkan ambisi politiknya sendiri. Itu terjadi karena sekali lagi negara kita pada masa itu ternyata kalap, panik, tidak siap menerima kenyataan bahwa presiden juga sesungguhnya adalah manusia yang bisa terganggu kondisi kesehatannya. Kalau presidennya hari ini, maaf ini hanya misalnya, sakit parah, apalagi sampai mendadak meninggal dunia, seolah negara kita tidak akan lagi bisa hidup selamanya. Kita akan kehilangan arah, tak jelas juntrungannya. Karena itu, semestinya dari sekarang kita harus diskusi serius ini. Siapapun presidennya, saya ulangi ya, siapapun presidennya, perlu tidak dibuka kondisi kesehatannya, dipublikasikan riwayat medisnya, perlu tidak? Sebagian orang tentu akan mengatakan, oh tidak boleh, itu kan data pribadi, itu rahasia pasien. Saya paham. Seandainya kita buka kode etik kedokteran, di situ ada pasal-pasal tentang kurang lebih memang sudah kewajiban bagi kalangan dokter untuk menutup rapat data kesehatan pasiennya. Bahkan
ketika pasien sudah meninggal dunia pun rahasia itu tetap harus ditutup serapat-rapatnya. Bukan hanya kedokteran loh. Kode etik psikologi juga memuat sekian banyak pasal yang memberikan garis tegas tentang keharusan menjaga kerahasiaan klien. Tidak mengumbar kondisi klien kemana-mana. Namun uniknya, saban kali negara kita akan mengadakan perhelatan demokrasi, akan melangsungkan pemilihan presiden, seluruh kandidat presiden dan wakil presiden diperiksa kondisi kesehatannya, baik kesehatan psikisnya maupun kondisi fisiknya. Setelah mereka menjalani pemeriksaan, lalu tim pemeriksa menyampaikan pengumuman resmi secara terbuka bahwa kandidat presiden A sehat walafiat. Kesehatan wakil presiden B juga sempurna. Begitu semuanya. Begitu seterusnya. Nah, kalau kemudian otoritas medis dan psikologis mengatakan bahwa calon presiden A sehat, calon wakil presiden B juga sehat, kenapa tidak sebaliknya? Dikatakan presiden A kurang sehat, wakil presiden B dalam kondisi sakit, dan sebagainya. Itu yang menurut saya fair. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang presiden kah atau wakil presiden kah, kondisi kesehatan mereka, naik turunnya kebugaran mereka, tidak hanya urusan mereka pribadi. Bukan hanya kepentingan keluarga mereka sendiri. Nasib kita-kita ini juga akan bisa dipertaruhkan kalau kepala negara dan kepala pemerintahan kita tidak dalam kondisi segar bugar. Contoh ya, contoh lagi nih. Sekian puluh tahun lalu, Presiden Soeharto dikabarkan ada batu ginjal di tubuhnya. Saya masih ingat Menteri Murdiono yang menyampaikan pengumuman itu secara terbuka. Namun alhamdulillah tepatnya sesaat sebelum menjalani operasi, batu ginjal Pak Harto sudah keluar dengan sendirinya. Sekarang kita pahami kenapa negara sampai membuat pengumuman resmi seterbuka itu, karena saya yakin ada pemahaman bahwa negara ini harus siap kalau kondisi presidennya tidak prima. Kalau kesehatan presidennya terganggu, jangan sampai negara kita kalang kabut. Jadi pengumuman yang terbuka seperti yang dilakukan oleh Presiden Soeharto adalah cara untuk menyiapkan negara kita agar tidak panik sedemikian rupa, agar tidak kehilangan kompas ke depannya. Nah, sekali lagi, masalah presiden sakit tidak hanya di Indonesia, di Amerika Serikat contohnya juga sangat nyata. Ada Presiden Lincoln yang didiagnosis mengidap depresi. Ada Presiden Woodrow Wilson yang juga berdasarkan pemeriksaan dokter diketahui mengalami stroke. Stroke itu yang membuat Presiden Wilson menderita lahir batin di sepanjang hidupnya. Juga ada Presiden Kennedy, sosok yang belia, sosok yang tampan itu ternyata juga punya komplikasi penyakit. Ada pula Presiden Biden, Joe Biden. Dari sekian banyak sesi debat memang terlihat bahwa presiden negara yang super kuat ini justru tampak sangat lemah, sangat ringkih sekali di atas panggung. Namun Presiden Biden cukup tahu diri. Sebelum akhirnya terjun di kontestasi pemilihan presiden, Presiden Joe Biden memutuskan untuk mengundurkan diri. Dengan alasan demi persatuan partai dan negara. Itu alasan resminya. Tapi sekian banyak pihak mensinyalir mengundurkan dirinya Presiden Joe Biden tidak terlepas dari kondisi kesehatannya yang menurun drastis seiring dengan usianya yang sudah memasuki usia lanjut. Sekali lagi, saya berharap Presiden Prabowo Subianto sehat walafiat. Itu doa saya. Sekaligus sebagai pengingat untuk Pak Prabowo, jangan terbuai oleh pihak manapun, parpol sekalipun, yang
buru-buru mengatakan kami mendukung Presiden Prabowo untuk periode kedua. Pemerintahan Presiden Prabowo ini baru seumur jagung. Jadi kalau ada pihak-pihak manapun itu yang justru mengeluh-elukan, mendorong-dorong Presiden Prabowo untuk maju lagi di Pilpres tahun 2029, maka kemungkinannya pihak itu adalah penjilat, kehilangan akal sehat. Penjilat, kehilangan akal sehat. Penjilat atau kehilangan akal sehat.